Saat belajar sejarah di sekolah dulu, kita mungkin akrab dengan foto orang ini. Ia memiliki nama yang agak sulit untuk ditulis, Alfonso de Albuquerque. Namanya terkenal sebagai penjelajah Portugis yang berhasil menaklukkan Malaka, jadi ia bisa disebut sebagai tokoh pertama yang membawa masuk pengaruh penjajahan ke tanah Nusantara. Jadi bagaimana, apakah kalian suka dengan orang Portugal yang satu ini? Alfonso de Albuquerque memulai karirnya sebagai penasihat Raja Portugal. Ia lalu berganti pekerjaan ke dunia pelayaran, dan memulai ekspedisi pertamanya pada tahun 1503. Sejak saat itu, namanya semakin populer dan terkenal sebagai pelaut dan komandan militer yang hebat. Ia dianggap sukses dalam memperluas kekuasaan Portugis di Samudra Hindia. Albuquerque lahir di kota Alhandra pada tahun 1453, tahun yang sama ketika Turki berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ia lahir dalam keluarga bangsawan, ayahnya merupakan tokoh penting dan berpengaruh dalam kerajaan Portugal. Saat muda ia bahkan berteman dengan Pangeran John, yang kelak menjadi Raja Portugal berikutnya. Sejak tahun 1471, ia sudah masuk dalam dunia militer. Albuquerque ikut bergabung ketika kerajaan Portugal menaklukkan daerah Tangier di Maroko. Ia terus aktif dalam pertempuran melawan kerajaan-kerajaan Islam di Afrika Utara. Pada tahun 1481, saat Raja John II naik tahta, ia pun diangkat menjadi penasehat raja. Tahun 1503, Alfonso melakukan pelayaran pertamanya dengan tujuan menuju India. Ia dikirim bersama sepupunya Francisco de Albuquerque. Mereka memimpin armada yang terdiri dari 3 kapal. Saat tiba di wilayah Calicut, rombongan kapal ini terlibat dalam konflik lokal di sana. Para pasukan Portugis mendukung Raja Kochi melawan pasukan Zamorin. Setelah mereka menang dan Raja Kochi naik tahta, Portugis diizinkan untuk membangun benteng, dan melakukan aktivitas dagang di wilayah tersebut. Mereka adalah negara Eropa pertama yang berhasil membangun benteng dan berdagang di wilayah Samudra Hindia. Negara Belanda dan Inggris baru mulai berlayar ke Asia 100 tahun setelah itu. Jadi tidak hanya di Nusantara, Alfonso de Albuquerque juga bisa kita katakan sebagai peletak dasar penjajahan Eropa di benua Asia. Setelah berhasil pada perjalanan pertamanya, Alfonso dikirim lagi ke India pada tahun 1506, dengan tujuan menguasai Pulau Socotra dan membangun benteng di sana. Socotra memang berhasil dikuasai, tapi hanya 4 tahun setelah itu, Pulau Socotra segera ditinggalkan, karena tidak dapat menjadi pangkalan militer yang baik. Kali ini ia juga melakukan aksi yang lebih besar dengan menyerang Teluk Persia dan menguasai Selat Hormuz. Ini merupakan peristiwa pertama di mana Angkatan Laut Eropa menyerang pesisir negara kuat di benua Asia. Ia juga membawa armadanya berlayar di Laut Merah, yang saat itu berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Mamluk. Portugis sudah menantang 3 kekuatan besar Asia sekaligus, yaitu Persia, Ottoman, dan Mamluk. Alfonso saat itu dikenal sebagai Panglima Angkatan Laut paling efektif di dunia. Setelah membangun kekuatan dasar di India, ia langsung mengalihkan perhatian untuk mendominasi perairan Samudra Hindia. Caranya adalah menutup seluruh jalur perairan Samudra Hindia dengan Samudra Atlantik di Afrika Selatan, Laut Merah, Teluk Persia, dan Samudra Pasifik. Jadi Portugis harus menguasai wilayah-wilayah penting tersebut. Setelah itu, Alfonso sempat terlibat perseteruan dengan gubernur Portugis di India, Francisco de Almeida. Akibatnya ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Tapi karena relasinya dengan Raja Portugal, ia akhirnya dibebaskan. Pada tahun 1509, ia justru diangkat menjadi gubernur Portugis di India menggantikan Almeida. Raja Portugal saat itu langsung mengirim marsekal kerajaan Portugal, Fernando Coutinho bersama 15 kapal, untuk membela kedudukan Alfonso de Albuquerque di India. Pada saat menjabat sebagai gubernur Portugis di India, Alfonso berhasil menaklukkan Goa.
Ia pun membuat sebuah cita-cita besar, merebut kendali perdagangan rempah dari kerajaan-kerajaan Islam di Asia. Sejak berhasil menaklukkan Goa, Portugis mulai mengirim kapal-kapal ke wilayah Nusantara seperti Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Malaka. Di Malaka armada Portugis sempat terlibat masalah dengan pihak kerajaan, hingga membuat sebagian pasukan mereka ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 1511, Alfonso membentuk sebuah armada tempur untuk dikirim ke Malaka, sekaligus membebaskan tawanan Portugis di sana. Alfonso berhasil mengumpulkan 900 orang tentara Portugis dan 2.000 tentara bayaran dari India. Mereka berangkat dengan 18 kapal. Serangan ini ternyata berhasil menaklukkan kerajaan Malaka. Portugis langsung mendirikan benteng-benteng di wilayah perairan Malaka. Karena telah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis telah berhasil menguasai perdagangan di Samudra Hindia. Mereka membangun 3 kekuatan besar di benua Afrika, India, dan Malaka. Setelah itu, Portugis masih terlibat banyak peperangan dengan berbagai kerajaan lokal di Asia. Di wilayah Nusantara, beberapa kerajaan yang harus dihadapi Portugis selama puluhan tahun adalah Kerajaan Aceh, Demak, Banten dan lain-lain. 1 abad berselang, Portugis juga harus berhadapan dengan negara Eropa yang lain yaitu Belanda. Meskipun dominasi Portugis tidak bertahan lama, tapi mereka adalah negara pertama yang membuka pintu kolonialisme Eropa di benua Asia. Dan Alfonso de Albuquerque adalah tokoh kunci dari keberhasilan ini. Alfonso de Albuquerque jatuh sakit, dan meninggal 4 tahun setelah penaklukan Malaka yaitu pada tahun 1515, ia dimakamkan di Goa, India. Bagaimana pendapat kalian tentang tokoh penjelajah dan militer kerajaan Portugal ini? Silahkan tulis di kolom komentar.